Oh, sore semuanya. Hari ini kita masih tetap bahas recognition of self. Wah, tentang antara kesadaran dan pengalaman. Nah, gimana kita masuk ke ruang meditatif supaya kita tetap bisa menyadari mana itu awareness, mana itu experience. Karena kalau awareness dan experience nggak bisa kita pisah, kita akan selalu berputar-putar di ilusi experience gitu. Oke, jadi Rupert Spira tuh bilang gini teman-teman. Ya, bilang gini. Kenapa kita selalu mengignore atau selalu nggak sadar? Karena kesadaran itu ada di background, experience itu ada di depannya gitu. Nah, kita menyangka bahwa aku ini adalah pengalamanku. Ingat ya, dirimu yang masa lalu itu udah bukan dirimu. Kamu tuh bukan yang masa lalu, bukan. Jadi kalau dulu pernah bandel, ya bandelnya masa lalu. Meskipun kalau sekarang masih bandel, ya berarti kebiasaannya masih ngulang gitu. Ya, berarti kamu bukan pikiranmu, kamu bukan pengalamanmu. Karena pengalaman itu selalu akan hadir kalau ada kesadaran gitu. Maka sadar akan pengalaman gitu. Ya, nah. So the first thing we do here is to relax the focus of our attention from the objective content to our experience and become aware of the experience of simply being aware. Nah, jadi teman-teman perlu ya dalam keseharian hanya untuk menyaksikan semua apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang menjadi memori, apa yang menjadi pengalaman, tonton aja. Supaya kita nggak terjebak ke dalam si experience itu gitu. Ya, nah. Nih, keren. Banyak orang berusaha untuk memberhentikan pikirannya supaya nggak mikir. Aku nggak mau mikir itu. Aku nggak mau mikirin dia. Semakin kamu nggak mau mikirin dia, kamu pasti mikirin dia terus. Sama ketika kalau ada pelang di pinggir jalan, jangan lihat ke kiri, pasti pengen lihat ke kiri. Ya. Dan sekarang ketika orang berusaha ingin mengosongkan pikiran, gak bisa. Pikiran tuh gak pernah bisa kosong. Kecuali lagi bobo sih. Nah, maka kata kuncinya kata Rupert Spira, jangan pernah memodifikasi semua pengalaman yang datang, saksikan aja. Karena ketika pengalaman atau perasaan marah datang, kita pengen cepet-cepet menghilangkan gitu. Padahal semakin kita pengen menghilangkan, semakin dia akan kuat datang gitu. Ya. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, kebanyakan kita nggak bisa ngontrol perasaan yang datang. Tiba-tiba kepikiran mantan gitu misalnya, ya. Terus kenangan sama dia, misal teman-teman lagi jalan ke satu mall, di mana mall itu pernah jalan sama mantan. Wah, udah langsung tuh. Aduh, dulu ya di rumah makan ini dia nyatain ke aku gitu. Tapi sekarang dia udah beserta orang lain gitu. Wah, udah langsung wih, puyeng, ya, bener nggak? Kalau buat yang punya mantan sih, kalau enggak ya udah aja, ya. Gitu kira-kira. Pret. Nah, kan pertanyaannya gimana lupakan masa silam? Nggak bisa lupa, kan dia ada di memori. Tapi begitu si pengalaman itu lewat, kalau kita nggak memberikan perhatian sama pengalaman itu, maka pengalaman itu akan menjadi sesuatu yang nggak akan mengganggu kita gitu. Berarti, yang paling penting adalah bukan apa pikiran yang lewat, tetapi bagaimana aku mau fokus kepada pikiran mana yang lewat gitu kira-kira. Ya, dapat teman-teman? Oke. We don't have to do anything to the objective content of our experience. To our thought, feeling, activities, and so on. Kamu nggak usah sibuk-sibuk. Ketika semua perasaan pengalaman itu lewat, kamu nggak usah mendisiplinkan pikiran, mendiamkan pikiran, berusaha tidak berpikir.
dan gak usah nyari-nyari gimana caranya untuk stop berpikir. Kamu hanya saksikan dan gak usah memodifikasi apapun yang datang. Selesai. Begitu kesel lewat, saksikan. Dan akui bahwa aku lagi kesel. Selesai. Gitu. Gitu ya. Nah, ntar ini ada kalimat yang menarik nih. Ntar ya. Ini sampai sini oke ya teman-teman ya? Clear ya? Jadi kalau lagi kesel, ingat aku nggak kesel. Tapi aku lagi datang tamu yang namanya kesel. Jangan ditolak. Karena semakin tamunya ditolak, dia pengen ngedobrak masuk gitu. Akui aja, aku kesel. Nah sambil mengakui, hati-hati terhadap tindakan kita gara-gara kesel ini mau ngapain gitu. Karena kalau kesel bisa mukul, atau kalau kesel bisa nyuci. Mending nyuci. Piring jadi bersih. Tapi kalau mukul, ngerugiin gitu. Ingat ya, semua perasaan itu energi. Mending beberes bener. Kesel, tapi kamar jadi bersih gitu. Nah, kebanyakan ketika orang nggak sadar, kesel datang reaktif. Kalau shopping lagi kesel, jadinya biasanya compulsive buying yang nggak perlu dibeli gitu. Itu bahaya juga sih. Jadi akhirnya mubazir. Belanja kesel, wah segala dibeli gitu. Kesel makan, segala dimakan. Oh itu rada bahaya juga sih gitu. Nah, gimana cara pikiran biar positif terus? Nggak bisa. Karena kalau kita membiarkan pikiran mencoba di positif terus, kita maksa. Dan kita akan menolak yang negatif. Gitu. Ya. We just choose being exclusively focused on our interested in them and instead become aware of the background of experience, being aware of. Oke ya, itu udah tadi. Contoh ya. Nih, teman-teman ini bagus nih. It's a bit like choosing to focus on the object and people in a room, and as the focus of our attention softness, becoming aware of the space in which all the people and the object appear. Contoh-contoh. Begitu kita masuk ruangan, teman-teman, kita kadang sibuk sama orang-orang di ruangannya. Tapi kita lupa bahwa semua ada di ruangan, semua orang yang ada di sini itu adalah ada di dalam ruangan. Maka kalau kita lebih fokus ke ruangannya daripada ke orangnya, kita akan jadi sesuatu yang pandai untuk menyaksikan gitu. Ya, ini juga bagus nih. Teman-teman kalau lagi nonton film dan filmnya boring, karena tanpa sadar sebetulnya waktu kita lihat film, itu kita lagi nonton layar kan sebenarnya. Ya, jadi kalau kita sadar bahwa yang kita lihat itu semuanya adalah layar, maka benci, dengki, iri, itu sebetulnya cuma persepsi, sudut pandang. Nah jadi, kalau kita berusaha merubah situasinya, itu capek. Tapi, ketika kita berusaha merubah sudut pandang kita, dengan cara belajar menerima semua yang kita lihat, kita dengar, kita rasain per saat ini, itu nanti pelan-pelan segala benci, iri, dengki itu nanti voltasenya turun. Nggak hilang, tapi turun. Seenggaknya nggak ngeganggu gitu kira-kira. Awareness itself is I. Aku adalah kesadaran. I know my thought. Aku tahu pikiranku. I am aware of feeling, sensation, and perception. As such, I is the name that we give to the knowing element in all experience, the aware element of experience. So when we overlook the experience of being aware, we are really overlooking our essential self. Contoh ya. Aku hari ini sama aku 10 tahun yang lalu adalah aku yang sama. Benar nggak teman-teman? Jadi si aku ini layar, yang kita mengalami layar ketika TK,
layar ketika SD, layar ketika SMP, layar ketika SMA, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2. Ini adalah film, tapi layarnya sama. Bener nggak? Ini penting ngerti dulu nih. Artinya, aku tuh nggak pernah berubah gitu. Yang berubah itu adalah persepsiku. Yang berubah itu ceritanya, yang berubah itu pengalamannya, yang berubah itu perasaannya. Tapi kamu nggak pernah berubah. Ya. No thought, image, feeling, activity, or relationship is essential to us. Nggak ada yang esensial kecuali aku. Maka jangan melekat kepada yang tidak esensial. Jangan melekat kepada relationship, jangan melekat kepada pikiran, jangan melekat kepada perasaan, jangan melekat kepada emosi. Karena semuanya adalah mengalir. Karena aku hanyalah penyaksi buat si semua ini gitu. Dapat nggak? Contoh. Kalau kalian pengen bagus terus, berarti kalian melekat kepada bagus. Begitu datang yang buruk, kalian akan bete. Dan kalau ngerti bahwa buruk, baik, hitam, putih itu selalu datang beriringan, orang yang tercerahkan adalah orang yang sudah bisa menerima baik atau buruk dengan bahagia yang sama gitu. Sehat atau sakit dengan bahagia yang sama. Kenapa? Karena sehat atau sakit itu pengalaman. Aku yang mengalami sehat dan aku yang mengalami sakit, itu aku yang nggak pernah berubah gitu kira-kira. Contoh, tubuhmu bisa sakit, tapi aku nggak pernah sakit. Jadi kalau bilang sakit, aku lagi sakit, enggak. Aku lagi mengalami sakit, di mana yang sakit adalah tubuh. Kunya nggak pernah sakit. Dapat nggak teman-teman? Nah, sakit itu mau kode baik atau kode buruk, sebenarnya nggak terlalu penting dulu. Yang penting diterima dulu. Bahwa aku lagi kedatangan tamu sakit, aku terima si sakit. Aku lagi kedatangan tamu sehat, aku terima. Ketika dua-duanya diterima, mau sehat, kenapa menderita? Karena dia pengen sembuh. Kenapa orang kehilangan menderita? Karena dia pengen ada gitu. Padahal mau ada mau enggak, akunya tetap sama gitu kira-kira. Makanya teman-teman yang sering saya bilang, hidup itu dinamis. Berarti kalau dinamis selalu berubah. Dan ingat, perubahan itu menyakitkan. Maka dalam bahasa filsafat, hidup itu penderitaan. Dari derita satu ke derita yang lain, karena kenapa? Kita perlu berubah dari satu ke yang lain gitu kira-kira. Nah, makanya yang tadi saya bilang, salah satu hal yang paling penting dalam hidup adalah penderitaan. Ini susah banget loh. Untuk sebagian orang yang agak repot kesini, kalau kita bisa paham ini tuh berkah gitu. Ya, dapat ya, teman-teman ya. Jadi bukan cuek gitu. Bukan masa bodoh, bukan. Tapi menerima gitu. Nah, itu lebih keren dapat karena sudah mengalami. Nah, itu esensial paling dapat tuh karena udah mengalami gitu. Oke ya, guys. Tidak ada yang lebih esensial kecuali kesadaran kita. Berarti abu itu bukan jasad. Bukan, abu itu ilusi. Jasad ini kan cuma kulit. Ya. Bener nggak? Kalian ngelihat kulit orang lain, tapi kenapa ada yang kalian suka, ada yang kalian nggak suka? Dari mana datangnya suka? Kan sama-sama kulit. Kan Akang nyata dari mana? Kan kalian cuma ngelihat layar sekarang. Nih ya. Teman-teman sekarang lagi ngelihat si Abu nggak? Saya mau nanya dulu. Benar ngelihat si Abu? Nah, sekarang saya tanya. Kalian lagi ngelihat siapa sekarang? Suaranya sama. Bahasannya sama. Tapi kalau kalian mulai ngelihat gambar ini, mungkin kalian udah nggak mau lagi dengerin apa yang lagi diomongin sekarang. Kenapa? Karena aku sudah tidak melihat Abu di situ. Nah, berarti kalian ilusi. Bener nggak? Berarti mau tampakannya gini kek,
mau tampakannya mana? Gini kek. Abu yang asli yang mana? Yang barusan jadi kue atau yang sekarang jadi kucing? Ini apa kucing ya? Pura-pura kucing yang mana nih? Ayo. Dapat nggak? Nah sekarang dengan teknologi itu sangat lebih memudahkan untuk mempersepsikan sebuah ilusi gitu. Benar nggak? Atau mana lagi ya? Nah ini jadi lumayan rada-rada aneh nih ya. Nah nanti kalian jadi ketagihan pakai filter gitu. Duh mana ya? Nah teman-teman kita belajar lagi. Hari ini kita akan belajar kesadaran. Nah rada males nih pasti kalau gini kelihatannya ya. Bener nggak? Bener nggak? Nah makanya supaya kita nggak terjebak sama apa yang kita lihat, perlu menutup mata yang dua gitu. Maka lihatlah dengan kesadaran gitu. Itu kan nggak nyaman kan, ganti Kang, apa serem, bener nggak? Berarti betapa mudah kita ini terjebak oleh ilusi, bener nggak? Nah besok saya pakai topeng, topengnya yang kalian nggak kenal, yang kalian nggak suka, omongannya sama ini, tapi kalian nggak mau denger. Nah di situ kita menuhankan sosok namanya. Di situ kita menuhankan taklid gitu bahasanya. Bener nggak? Makanya Imam Ali keren banget, bukan siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongin gitu. Sip ya. Nah ini tuh masih panjang teman-teman. Tapi at least ya, kita mulai ngerti bahwa pikiran, perasaan, emosi itu adalah toolsnya gitu. Tapi aku yang sejati adalah aku yang selalu menyaksikan pikiran, perasaan, emosi. Aku yang selalu menyaksikan pengalaman, bahwa pengalaman bukan dirimu, memori bukan dirimu, imajinasi bukan dirimu, tapi kamu adalah kesadaran itu. Dan sifat dari kesadaran itu cuma satu, bahagia. Jadi kalau kamu lagi nggak bahagia, berarti kamu lagi nggak sadar. Gitu. Nah teman-teman tolong renungin ini. Dan yang paling penting dilatih. Dan kalau kita terus latihan, kita udah nggak terjebak lagi sama matriks kulit, merek, tampilan, gitu. Karena yang aku lihat adalah kesadaran-kesadaran yang menyamar menjadi wujud fisik gitu teman-teman. Karena siapa tahu orang yang kita benci terus, dia adalah penyampai pesan yang dititipkan pesan untuk kita dan pesan itu penting. Dan seringkali ya teman-teman, pesan penting itu ada di tempat-tempat yang kita nggak nyaman dan orang-orang yang menyebalkan. Itu yang menarik. Makanya kalau Yesus tuh ngomong ya, cintailah musuhmu gitu. Karena justru di musuh itu ada pesan penting yang akan kita dapat sebagai enlightenment gitu. Wah keren sih teman-teman. Duh udah deh. Susah itu konsep. Kenapa kamu bilang susah? Karena kamu nggak pernah latihan. Gitu. Ya. Nah jadi saya selalu mau diskusinya adalah nunggu apa lagi untuk memaafkan misalnya. Nunggu apa lagi untuk letting go. Mau seberapa lama lagi kalian tersiksa dengan pikiran-pikirannya, dengan persepsinya, dengan kebenciannya. Yang selama ini aku menyangka bahwa ketika aku membenci, aku sedang menghukum dia. Padahal ketika kalian membenci, kalian sedang menyakiti diri sendiri gitu. Dan menyakiti diri sendiri itu paling gak sadar, tapi tahu-tahu lelah aja. Tahu-tahu capek aja. Dan tanpa disadari, ternyata yang selama ini yang bikin capek siapa? Ya gua juga sih gitu. Nunggu lebaran sih bener.
Nah, nunggu lebaran maaf-maafan, itu juga maaf-maafannya basa-basi ya. Minal aidin gitu. Nggak dimaaf-maafin juga sih sebenarnya, cuman basa-basi. Terbukti dengan message kalimat WhatsApp lebarannya itu copy paste ya. Kadang nge-copy namanya masih nama orang lain gitu. Ya, karena lupa ngeganti nama keluarganya gitu kira-kira. Nah kan suka ada yang gitu ya. Nah, kalian tuh gitu tuh. Ya. Nah makanya nanti kalau mau copy paste ganti dulu nama keluarganya, jangan pakai nama keluarga orang. Apalagi pakai foto tetangga ya. Gitu. Ya guys ya. Seru nggak Rupet Spira? Ini cuma 44 halaman loh. Tapi setahun setengah saya baca nggak habis-habis edan aja. Ini barusan aja baca lagi. Dapat lagi gitu. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Teman-teman ngerasain nggak? Meskipun materinya sama diulang-ulang, tapi kita dapat sesuatu yang lebih dalam. Ngerasain nggak? Jadi tanda atau si pembelajaran itu kayak kulit bawang gitu. Pembahasannya sama, tapi kupasan bawangnya beda gitu. Ya, padahal bahasannya itu lagi. Ke situ lagi. So, ujung-ujungnya apa coba? Jangan pelit. Menahan amarah. Maafin orang. Tapi dalam pembahasan dan kupasan-kupasan yang berbeda, kita dapat insight dari sudut pandang yang berbeda. Wah, top banget deh. Gitu guys. Iya, MacGyver tuh kan suka ngomong gini. Yes, plan A, rencana A berhasil. Terus si temennya nanya, kalau rencana A berhasil, plan B kamu apa? Saya nggak pernah bikin plan B sih. Karena saya yakin plan A saya berhasil gitu. Plan B ada kalau yang A nggak berhasil gitu. Nah, kita tuh banyak planning, jadi nggak yakin gitu kira-kira. Makanya kalau melakukan sesuatu udah mikir plan B, berarti kurang yakin Anda gitu kira-kira. Nah, belajar itu dari MacGyver. Nggak pernah punya plan B dia. Plannya plan yang terbaik aja gitu. Ya meskipun nanti tolong dikunyah dalam realitas ya. Itu penting. Karena begitu mau melakukan ini, plan B-nya ini deh. Nah berarti yang nomor 1 kurang yakin sih. Itu nyari jalur escape namanya. Ya. Terakhir teman-teman. Kita nggak bisa kabur dari kehidupan. So, daripada milih kabur-kaburan terus, dan akan mengulang-ulang hal yang sama, mending hadapi dan selesaikan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi poinnya nggak bisa nggak. Karena ada gimana ya? Ada orang ngomong gini, kayaknya aku ingin menyudahi hidupku dan aku nggak mau kembali lagi gitu. Itu bukan pengen pulang sih, tapi itu kabur dari kenyataan gitu. Ya, jadi yang masih sering kabur-kaburan, nggak ada jalan lain kecuali dihadapi. Titik. Karena mau kabur kemanapun pasti balik lagi ke situ. Karena itu sesuatu yang belum diselesaikan. Dan there is no shortcut, ya, nggak ada shortcut. Sama kayak kereta itu harus jalan ngikutin relnya. Kan nggak bisa kereta gini, jeleng, nggak bisa. Tapi terus gitu. Nah sama kayak hidup tuh kayak naik kereta gitu, nggak bisa loncat rel. Tapi dia gini, mau gimana pun nggak mungkin dia loncat 1 senti juga nggak mungkin. Ya, dan ngomongin kereta teman-teman, semua gerbong di belakangnya hanya mengikuti yang di depan, dan yang di depan ini bisa diikuti hanya bagian kecil yang kita anggap nggak penting. Itu adalah pengait antara satu gerbong dengan gerbong yang lain. Sehebat apapun gerbongnya, nggak ada pengait untuk mengaitkan ke gerbong yang paling depan sebagai penggerak, nggak akan ikut maju. Jadi intinya apa? Nggak usah terlalu belagu, kita itu adalah pengait-pengait yang kelihatan yang nggak terlalu penting, tapi kita sama-sama berjalan dalam gerbong yang sama. Yang penting jangan salah milih gerbong, itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Yang penting jangan salah milih kereta yang di depannya gitu. Gitu guys. Oke, sehebat apapun pengaitnya nggak ada, nggak akan bisa jalan gitu kira-kira. Sip ya.